Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di sini, Raka Sidkul Aziz. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, kita lanjutkan saja ke materinya. Nah, apa itu VTP? VTP atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN dalam kurung, yaitu Virtual Local Area Network, di seluruh jaringan lokal. Nah, sederhananya VTP ini membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Nah, jadi VTP itu berfungsinya seperti itu, teman-teman. Nah, adapun di sini fungsi VTP. Nah, fungsi VTP yang pertama adalah menyebarkan informasi VLAN. Nah, VTP secara otomatis menambahkan, menghapus, dan mengubah VLAN di semua switch dalam domain VTP. Nah, lalu ada menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN ID yang sama. Dan adapun memudahkan manajemen VLAN. VTP ini memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Jadi fungsi VTP ini mempermudah juga, teman-teman. Jadi seperti ada satu buah switch, lalu di bawahnya itu mengikuti switch yang pertama, seperti itu. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini adapun metode atau mode VTP. Nah, yang pertama ini VTP server. Nah, switch VTP server bertindak sebagai sumber informasi VLAN untuk semua switch lain dalam domain VTP. Nah, adapun VTP client. Switch VTP client menerima informasi VLAN dari VTP server dan menggunakannya untuk mengkonfigurasi VLAN lokal. Nah, jadi server dan client ini berhubungan, teman-teman. Jadi, misalkan switch 1 menggunakan mode server VTP atau VTP server, nah, lalu terhubung dengan switch 2. Nah, switch 2 itu tidak perlu kita menambahkan VLAN lagi, teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi dua VLAN atau dua switch. Jadi kita hanya perlu mengatur dari switch yang menggunakan mode VTP server, lalu nantinya VTP client akan mengikutinya, teman-teman. Nah, adapun VTP transparan. Nah, switch VTP transparan tidak meneruskan informasi VLAN, tetapi memungkinkannya untuk dilewati antara VTP server dan client. Nah, jadi VTP transparan ini tidak meneruskan informasi VLAN, jadi tidak menerima informasi lalu memungkinkannya untuk dilewati antara VTP server dan client. Jadi bisa disebut saja sebagai jembatan saja, teman-teman, untuk VTP transparan ini. Nah, kita lanjutkan dulu. Adapun cara kerja VTP. Nah, VTP server secara berkala mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain VTP. Nah, lalu switch VTP client menerima iklan VTP dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya. Dan jika ada perbedaan, switch VTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan VTP. Nah, adapun di sini kelebihannya, teman-teman. Kelebihan dari VTP yang pertama ada memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Nah, seperti ini, teman-teman. Adapun juga menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Dan yang terakhir, mempercepat penyebaran VLAN. VTP memungkinkan VLAN baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan mudah. Nah, adapun di sini kekurangannya, teman-teman. Kekurangan yang pertama yaitu ketergantungan pada Cisco. Nah, VTP adalah protokol milik Cisco dan tidak kompatibel dengan switch dari vendor lain. Jadi,
VTP ini hanya ada pada protokol Cisco saja teman-teman, tidak ada dengan vendor-vendor switch lain. Nah, adapun keamanan, VTP rentan terhadap serangan karena informasi VLAN ditransmisikan secara jelas. Dan adapun kurang fleksibel. Nah, VTP tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk materi dari VTP. Di sini kita langsung ke konfigurasinya saja. Nah, di sini topologinya menggunakan 4 switch lalu dihubungkan saja teman-teman. Nah, seperti materi sebelumnya sudah dijelaskan, ada 3 mode ya teman-teman. Mode server, mode client, dan mode transparent. Nah, untuk switch 0 ini kita ganti nama terlebih dahulu kali ya di sini. Kita ganti switch 1. Di sini switch 2. Di sini switch 3, teman-teman. Di sini switch 4. Nah, setelah itu kita konfigurasi. Konfigurasinya hanya konfigurasi mode terang dulu teman-teman. Di interface FA 0/1. Nah, seperti ini. Lalu exit dulu. Enable, aktif. Lalu kita masuk ke interface FA berapa ini teman-teman? FA 01 dan 0/2. Interface FA kita pakai range teman-teman. Lalu switch port mode terang, exit. Setelah ini ke switch ini. Nah, size sama ya teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan mengkonfigurasinya. Kita dibagi-bagi berapa mode teman-teman. Nah, di sini untuk switch 1 kita coba menggunakan mode server teman-teman. Kita coba di sini VTP mode server teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Lalu VTP domain name-nya teman-teman. Jadi konfigurasi pada VTP ini terbagi menjadi 3, yaitu mode menentukan mode, menentukan domain, dan menentukan satu lagi itu kita anggap saja di sini VTP domain namanya subnet. Lalu VTP domain kita lihat VTP. Nah, lalu VTP password teman-teman, jangan terlupakan. Di sini VTP password kita ambil yang mudah saja 121. Nah, setelah itu keluar. Nah, di sini untuk switch 2 kita coba menggunakan VTP mode transparan teman-teman. Nah, seperti ini.
lalu VTP domainnya, domain seednet, lalu VTP password 121. Nah, sudah seperti ini. Nah, untuk dua switch lainnya kita menggunakan VTP client. Kita coba di sini VTP mode client, lalu VTP domain seednet, VTP password 121. Sudah, lalu kita ke switch berikutnya, enable confi, lalu VTP mode client, VTP domain seednet, teman-teman, VTP password 121. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Untuk gunanya dari domain ini sendiri teman-teman, agar switch-switch ini tidak terpisah atau terhubung dengan domain yang sama. Jadi masih terhubung teman-teman. Istilahnya agar tidak berbeda domain, agar saling terhubung juga, seperti itu. Kita coba pada server kita tambahkan VLAN. Misalkan kita menambahkan VLAN 10. Nah, name-nya VLAN 10 juga. Nah, seperti ini. Kita lihat pada VTP, atau kita lihat dulu di sini, do show VLAN brief, teman-teman. Nah, sudah ada VLAN-nya ya, teman-teman. Nah, lalu kita lihat pada VTP transparan, do show VLAN brief. Nah, pada VTP transparan itu tidak ada, teman-teman. Nah, kita lihat pada VTP client apakah ada. Nah, pada VTP client ada, teman-teman. Otomatis ada walau kita menyetingnya pada satu switch. Di sini kita bisa lihat VTP pada VTP client di sini VLAN 10-nya sudah ada pada switch 3, lalu kita lihat switch 4, teman-teman. Do show VLAN brief. Nah, pada VLAN pada switch 4 juga sama ya, teman-teman. Nah, kita coba menambahkan dua VLAN lagi. Misalkan VLAN 100, name-nya VLAN 100 juga. Lalu exit, VLAN berapa ya? VLAN 50. Name-nya VLAN 50. Kita tambahkan lagi VLAN 200. Name-nya VLAN 200. Nah, kita exit, lalu kita lihat do show VLAN brief, teman-teman. Nah, 10, 50, 100, 200. Jadi ada 4 VLAN, teman-teman. Nah, kita lihat pada mode transparan ini, do show VLAN brief. Nah, bisa kita lihat, teman-teman, di sini tidak ada. Lalu kita lihat pada VTP mode client apakah sudah ada. Nah, pada VTP client bisa kita lihat di sini, teman-teman, sudah masuk ya, teman-teman, informasi dari servernya. Dari VTP mode server sudah masuk ke dalam VTP mode client. Jadi VTP mode client ini menerima informasi yang di-input dari VTP mode server. Nah, kita coba lihat ke switch 4-nya. Di sini, nah, di sini juga sama, teman-teman. Bisa kita lihat sudah ada, sudah terinput. Nah, lalu kita coba untuk menghapusnya. Kita coba kembali. Di sini kita hapus saja no VLAN, hapus yang berapa ya? 50 kali. Nah, oh iya. Untuk menghapus VLAN juga
hanya perlu mengetik no saja teman-teman. No pada depan lalu hapus VLAN 50. Seperti ini. Lalu bisa kita lihat kembali do show VLAN brief. Nah, sudah kita hapus untuk VLAN 50 dan sudah terupdate teman-teman. Bisa kita lihat di sini hanya ada VLAN 10, 100 dan 200. Coba kita hapus juga VLAN 10 teman-teman. 10. Lalu kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Kita akan lihat pada mode transparan apakah terbukti. Nah, masih sama terus-menerus teman-teman. Jadi mode transparan ini hanya sebuah jembatan saja teman-teman, tidak menerima informasi dan hanya melewatkannya saja. Nah, atau kita lihat di sini. Nah, pada switch 3 kita lihat di sini sudah terganti teman-teman. VLAN 10 dan VLAN 50 sudah dihapus dari mode server. VTP client sudah menerima informasi penghapusannya. Lalu kita lihat pada switch 4. Nah, kita lihat kembali. Nah, kita lihat kembali do show VLAN brief teman-teman. Nah, jika terjadi seperti ini teman-teman, bisa saja ini tuh ngebug teman-teman. Nah, kalau pada switch 3 ini sudah terupdate, namun pada switch 4 ini masih seperti ini teman-teman. VLAN 10 dan VLAN 50-nya masih ada. Berarti ini dari Cisco-nya teman-teman, terkadang seperti ini memang. Nah, langkah untuk mencegahnya itu adalah bisa dengan menyimpan dulu filenya, lalu membuka ulang Cisco packet tracer-nya teman-teman. Nah, sekarang kita coba buka ulang untuk Cisco-nya teman-teman. Nah, di sini kita buka ulang. Nah, sudah seperti ini. Kita lihat kembali teman-teman. Pada switch 3 kita lihat enable NXT, lalu kita lihat do show VLAN brief teman-teman. Nah, untuk switch 3 sudah terperbarui, dan untuk switch 4 yang tadi yang masih ngebug kita lihat do show VLAN brief teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Untuk VLAN yang tadi sebelumnya belum terhapus, yaitu VLAN 10 dan VLAN 50, sudah terhapus ya teman-teman. Sebetulnya dari sebelumnya juga, sebelum kita masuk ulang teman-teman, itu sudah terhapus. Namun memang dari aplikasinya terkadang ngebug juga ya teman-teman. Kita lihat kembali di sini. Nah, sudah seperti ini teman-teman, kurang lebih untuk konfigurasi dari VLAN trunking protokol. Oke teman-teman, mungkin dicukupkan saja sampai di sini teman-teman untuk VLAN trunking protokol ini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun penjelasan saya yang teman-teman kurang pahami. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.